Media memberitakan di Israel telah melakukan pembakaran sapi merah, kurban pembakaran untuk memanggil Masias mereka, antikristus, Dajjal. Bagaimanakah sikap kita? Iya Pak. Fama dzukira fi Tauratil al-muharrafa, fama dzukira fi Taurat al-muharrafa, yang disebutkan di Taurat yang sudah diubah lewat tangan mereka, ada satu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu. Kita nggak boleh ngebenerin, nggak boleh juga ngedustain. Kalau informasinya dari Taurat mereka yang udah dirubah, jangan didustain, jangan juga dibener, no comment. Tapi terserah kepada keyakinan Israel laknatullahi alaihi. Keyakinan mereka, doktrin mereka, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab mereka, bahwa sapi merah ini adalah sebagai bentuk simbol akan keluarnya Masias Dajjal laknatullahi alaihi. Silakan. Ya. Nah, adapun keluarnya Dajjal, sepakat kita bahwa ini memang satu fitnah yang luar biasa yang terjadi di zaman umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, ngaji biar rajin, gali ilmu, jadikan keyakinan sehingga memperkuat iman kita. Ini yang pertama nih, satu nih, Pak. Dengerin Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ngaji yang benar, amalin, biar jadi prinsip, biar kuat iman kita. Yang kedua, baca 10 ayat surah Al-Kahfi. Maka bimarahu An Abi Darda radhiyallahu taala anhu fi marwa al-Imam Muslim, man qara'a 10 ayatin min suratil Kahfi usima minad Dajjal. Ini sikap yang harus kita lakukan, Pak. Siapa orang, kata Rasulullah, yang baca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga daripada fitnah Dajjal. Apal? Ayo apal bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran ma'akithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'al am hasibtum anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. 10 ini Pak yang baca, ingatin, apalagi hafal, yang baca selamat daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga jangan tinggalin kalau tasyahud akhir, berlindung dari yang 4, salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnati masihid. Yang keempat, ini pesan Nabi. Kalau rame medsos, kalau masih ada medsos, atau kapan kita dengar bahwa Dajjal udah keluar, pastinya keluarnya nggak bakal jauh-jauh dari Tel Aviv, dari Syam, nggak bakal jauh-jauh. Karena beberapa prediksian ulama-ulama ahli kitab, ya, ulama-ulama akhir zaman itu mengatakan bahwa dia di Laut Merah dan sekarang sudah di Rumain. Di mana? Di Tel Aviv. Di situ ada Babul Lud. Di situ dia tempat disembunyiinnya. Karena Allah belum izinkan keluar, di situ nanti tempat dia dibunuh oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Babul Lud ini, gerbang Lud itu adanya di Tel Aviv di Israel. Nah maka, kapan kita dengar kalau Dajjal ini keluar, kata Nabi, buru-buru menghindar sejauh mungkin. Keluar di Jakarta, cabut ke Cianjur, ke Dr. Josi. Turun di Bekasi, cabut ke Lampung kita. Sejauh-jauhnya.
Karena tidak ada satu kota, satu desa kecuali akan dimasuki Dajjal dan diberikan fitnah yang luar biasa. Makanya jangan sok alim, jangan sok kuat tauhid, jangan sok mantep. Dengar berita Dajjal, di mana dia keluar, saat itu juga cabut kita, ajak anak bini kita, yuk cabut, bawa duit seadanya buat bekal, pergi sejauh-jauhnya. Itu disuruh Nabi begitu, jangan pakai belang. Ini pakai nantang. Nah yang terakhir, kuatkan iman kita kepada Allah. Sering-sering baca sifat-sifat Allah, baca nama-nama Allah. Allah kita tidak buta, ingetin tuh. Allah kita tidak buta, wa wallahu bi'awar, Allah itu tidak buta. Allah itu tidak pernah bisa dilihat dalam kehidupan dunia. Ingetin tuh. Kita baru bisa melihat Allah itu nanti kalau udah di sorga, itu pun setiap hari juga. Lalu siapa sekarang yang udah bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia? Rasulullah. Ini pun khilaf baina sahabi, baina Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala wa baina Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidah Aisyah, enggak bakal Rasulullah melihat Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah melihat Allah. Udahlah, kita enggak usah perbedakan. Tapi intinya untuk seluruhnya kita, Allah nggak bisa dilihat dengan mata ini. Yakinkan itu. Artinya, kalau satu ketika, na'udzubillahi min zalik, ketemu Dajjal ngaku, aku Tuhan kau, katakan Allah itu tidak picek. Dajjal itu kiri. Jadi kirinya itu merem, tapi jendol. Paham nggak? Jadi matanya begitu tuh. Tapi ini gede. Ini satu. Makanya ingetin. Kalau kita ngaji, kita tahu Dajjal itu bagaimana. Bukan di sini, Pak, brother. Woi. Bukan di tengah matanya atuh, bukan. Matanya begini, Pak. Dia manusia. Cuman yang satu melek, yang satu cuman kayak bola, kayak keluar. Rambutnya keriting. Yang punya rambut keriting hati-hati. Enggak. Rambutnya keriting memang. Udah. Nah itu pentingnya kenapa kita apal Asmaul Husna, Asmaul Husna, nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahman. Tapi bukan hanya sekedar apa, tapi Allah Jamil, Allah sempurna, Allah nggak bisa dilihat. Udah. Nanti kalau Dajjal ngaku, saya Tuhan kau, nggak bohong. Gua Tuhan gua nggak picek. Gua Tuhan nggak bisa dilihat. Lu Dajjal, kelar. Tapi jangan mentang-mentang kita paham begini, gua hadepin Dajjal, nggak ada yang kuat. Cabut sejauh-jauhnya. Menghindar sejauh-jauhnya. Dah, paham nggak? Jadi ini memang sudah masa-masa akhir, Pak. Ya, pembunuhan di mana-mana terjadi, baik yang dengan sebab atau tidak dengan sebab. Mau memang diprogramkan untuk pembunuhan massal, mau yang memang dilakukan secara kezaliman yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Tidak lain, ini adalah satu kebenaran apa yang Rasulullah ungkapkan, la taqumu sa'atu in hatta yaqtara al-haraj. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sampai haraj itu terjadi. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj? Al-qatlu, kata Rasulullah, pembunuhan. Perang ramai enggak? Yang mati banyak enggak? Nah, ini tanda yang disampaikan, ya, kebenaran apa yang Rasulullah ucapkan 1447 tahun yang lalu. Maha benar Allah dan Rasulnya. Maka kuatkan iman, sabarkan kita, dan mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah pelihara kita, keluarga, istri, keluarga, suami kita, ya Allah, dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal alamin. Ya udah, itu yang dapat kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.